Jadi ini kita kemana, Lik? Ini nyasarnya kemana, cuy? Astagfirullahaladzim, kuburan lu. Ini bukan masalah ngadi-ngadi ya, tapi emang nyasar. Masuklah kita melipir ke kiri. Nah, ketika melipir ke kiri ini, itu lurus, turun, pas naik, cuy. Itu kuburan penuh banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gua kali ini, cuy, gua bakalan nyeritain kemarin pas naik ke Salak kali ya, biar ya diselang-seling aja. Dan buat kalian yang penasaran tentang cerita pas gua naik ke Salak kemarin, kalian wajib tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gua ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Jangan lupa ngopi. Dan jangan lupa sebat. Tapi gue bakal ngasih tahu dulu bahwa cerita ini bisa dibilang nggak serem lah, bukan cerita serem juga. Gue cuma mau ngasih cerita tentang pengalaman gue kemarin aja pas naik gunung, cuy. Dan ada beberapa kejadian yang lucu. Gue sempet nyasar kan, jadi nanti gue bakal ceritain. Dan lagi nih buat kalian-kalian ya, kalau gue donor gitu, ada yang bilang, "Bang, ini ceritanya asli atau enggak?" Gue mah nggak peduliin itu asli atau enggak. Ketika gue dapet cerita dari orang, terus gue tulis ulang, terus gue bawain di sini. Terlepas dari itu asli atau bukan, itu sih terserah. Yang penting tujuan gue itu menghibur kalian. Di kalian pas mau tidur, kalian bisa dengerin cerita gue gitu kan. Terus kalian lagi istirahat, kalian bisa dengerin cerita gue. Gue mau nggak peduli cerita itu bener atau enggak, gitu aja sih. Dan terlepas dari itu bener atau enggak juga silahkan kalian nilai sendiri aja lah. Karena tujuan gue punya channel itu untuk menghibur kalian. Dan gue bakal ceritain kemarin pas gue naik ke Salak. Jadi hari ini tuh gue bikin video tag ini tuh hari Selasa. Hari Selasa berarti gue udah 2 hari. Gue balik Minggu. Dan ini kaki masih pegel cuy ya, kemungkinan sih Kamis atau Jumat baru bisa sembuh kan. Dan gue kan orang tipikal yang nggak pernah diurut atau jarang diurut. Kalau nggak parah-parah banget nggak pernah diurut, pagi kayak gini doang mah nggak perlu diurut lah. Dan sebetulnya ke Salak itu gue nggak punya agenda. Dalam arti gue tuh sebetulnya ada jadwal trip ke Gunung Sindoro. Nah, cuman berhubung karena namanya orang usaha cuy ya, pasti ada kendala dan halangan gitu kan. Ada beberapa kendala dan trouble di masalah transportasi yang mengharuskan gua cancel untuk trip ke Sindoro. Iya, gue juga nggak ngasih tahu peserta yang lain sih, tapi gua tetap tanggung jawab ketika memang tripnya nggak jalan, ya uang mereka semua gue balikin gitu cuy. Karena ya lu harus bisa dipercaya sama orang gitu kan. Ya walaupun itu kesalahan dari gua sendiri. Maksudnya itu dari teknisnya gitu kan. Jadi ya mau gimana lagi cuy. Ya gue cuma bisa minta maaf ke mereka aja gitu kan. Sampai akhirnya ketika cancel kan gue udah packing nih. Aduh kemana ya, gabut. Sampai akhirnya satu panitia gue tuh namanya si Firman tuh, dia bilang jadi nggak. Gue bilang udahlah jadi, berangkat aja ke kosan gue bilang gitu kan. Ya udah dia berangkat tuh. Rencananya gue mau naik ke Salak, pindah melipir ke Gunung Salak itu berdua doang sama dia. Udah pokoknya kita nggak jadi, dan terus kita naik ke Salak aja gue bilang gitu kan. Gue pengen lagi nyantai aja lah, dan udah lama juga nggak naik gunung kan. Karena gue terakhir naik itu 25 Desember ya, pokoknya pas Natal deh kalau nggak salah, ke Papandayan. Dan gue baru naik lagi hari ini Februari, berarti udah sebulan lebih kan. Udah gue bilang gue pengen naik aja ke Salak, pengen menikmati gitu kan. Sampai akhirnya gue bawa si Firman, dan ternyata ada satu orang nih yang ikut, masih panitia juga gitu kan, namanya Mecet lah, biasa disebut Mecet gitu kan. Akhirnya kita naik nih bertiga gitu kan, jalan. Dan di awal perjalanan ini kita kena hujan cuy, di motor itu kena hujan ya, sempet ngeres lah karena nyantai-nyantai juga. Nah
ketika pergi ini motor gua kan masih anget banget nih, masih baru gitu kan. Nah si motor temen gua itu apa ya, bukan rusak sih, intinya nggak sehat lah gitu. Nah sampai akhirnya dia bilang pokoknya kalau ditanjakan, kalau misalkan nggak nanjak wajib turun ya, dia bilang gitu. Nah sedangkan gua kondisi bawa tas, nggak bawa orang, tapi gue bawa tas 2 di depan sama gue gendong. Nah sedangkan temen gue ini bawa orang tapi dia nggak bawa tas gitu kan. Singkat cerita pas di perjalanan itu cuy, semua aman sebetulnya, semua aman dan kita pakai map gitu kan. Dan gue pun tahu, tapi karena berhubung si Firman ini yang depan, dia otomatis harus buka map kan, karena nggak mungkin belok kanan belok kiri, itu nggak mungkin gitu. Sampai akhirnya pokoknya kita udah jalan, nanjak juga aman. Wah dalam hati gue ya udahlah aman. Dia ngikutin map nih cuy. Kalau buat kalian yang dari arah Bogor, kalau yang lewatnya mana ya, terminal apa gitu gue lupa sih, gue nggak terlalu ngingetin jalannya. Yang intinya yang bukan jalan Cicurug aja. Ya pokoknya intinya jalan Bogor itu. Kalau misalkan kalian kan harusnya belok kanan, ada perempatan terus belok kanan. Nah sebelum perempatan ini ada sebuah gang. Si Firman ini itu belok kanan, padahal di belakang udah gua klaksonin terus, tapi dia tetap jalan aja gitu kan, jalan terus. Sampai akhirnya kita ketemu jalan yang dimana itu bukan jalan aspal rusak, tapi melainkan jalan batu-batu. Dari belakang udah bilang, "Wih, salah jalan gitu kan." "Ah enggak kok, bener ini di map." Secara mereka berdua ini nggak pernah cuy naik ke Gunung Salak via Cemlati, sedangkan gua udah beberapa kali dan lumayan cukup sering ke Gunung Salak gitu kan. Dikasih tahu sama yang lebih tahu, ngeyel, tambeng gitu kan. Ah bodo amat. Pokoknya setelah masuk jalan batu itu ada pelipiran ke kiri, jalannya bagus banget. Melipir ke kiri, dalam hati gua kalau nggak salah ini ke kuburan. Gue bilang ini jalannya salah. Dan itu masih ngeyel nih bocah berdua gitu kan. "Enggak kok bener tuh, lihat map." Ya udah, gue sih nggak mau ngotot ya. Kenapa? Karena gue tahu dan gue pengen ngeliat aja respon mereka ketika nyasar itu. Singkat cerita, masuklah kita melipir ke kiri. Nah ketika melipir ke kiri ini itu lurus, turun, pas naik cuy, itu kuburan penuh banget. Jadi ini kita kemana, Lik? Ini nyasarnya kemana, cuy? Astagfirullahaladzim, kuburan lu. Jancuk. Ini bukan masalah ngadi-ngadi ya, tapi emang nyasar. Gue langsung teriak kan ke si Firman ini, "Toh kan gue bilang ya apa, kuburan." Dan mereka itu ketawa-ketawa gara-gara ya kita nyasar ke kuburan gitu. Sedangkan gue pun ketawa gara-gara mereka dibilanginnya susah. Dan gue nggak mau terlalu ngotot karena memang udah biarin aja lah, ngejailin mereka sekali-sekali nggak apa-apa gitu kan. Nah setelah di kuburan itu si Mecet ini dia agak shock atau panik gitu kan. Memang Mecet ini bukan dibilang penakut, tapi agak dibanding gua sama Firman dia yang lebih penakut gitu kan. Wah langsung kaget gimana. Akhirnya kita belok lagi tuh. Dan gue bakal ngasih tahu pas gua nyasar di kuburan itu, karena di story gue juga sebenarnya udah gua posting sih gitu kan. Singkat cerita kita belok lagi dan gue kondisi di depan, "Dah lu ngikut gua aja dah, ribet ya, nuduhin lu pakai map mah." Kita jalan tuh, gue di depan dan ternyata hampir mau sampai motor dia bermasalah, bener kan. Pas di situ akhirnya diakalin dan bisa. Singkat cerita kita sampailah di base camp. Nah sampai di base camp ini kita istirahat cuy, dan alhamdulillah. Sebenarnya gue nggak terlalu tidur sih, cuman 5 menit apa 10 menit doang gitu kan. Ya udahlah nggak apa-apa gitu. Karena berisik banget, udah berisik, ada orang yang nyalain alarm. Nih buat kalian-kalian yang naik gunung atau lagi ada di base camp, tolonglah ketika kalian nyalain alarm, kalau memang alarm kalian bunyi itu dimatiin. Kalau memang kalian sadar, jangan yang alarm menyala orangnya mau kagak bangun. Itu gue paling gedek banget kalau ada salah satu dari temen gue HP-nya udah gue injak tuh sama gue. Dan biasanya suka gue matiin langsung gitu cuy. Jangan yang alarm orangnya mau kagak bangun gitu. Kesel banget, udah sama alarm HP ngorok juga kan. Aduh, udah kagak bisa tidur dah. Nah singkatnya kita pagi itu mulai trekking. Sekitar jam 7 kita mulai trekking sampai ke pos Pintu Rimba. Nah sampai di pos Pintu Rimba ini kita masih tetap ngeres cuy, nggak yang buru-buru. Kita masih tetap santai. Gue sempat ngopi juga karena di bawah itu gue nggak ngopi, cuma sarapan doang. Ngopi itu habis 1 gelas. Dan dari situ kita baru mulai trekking. Di sini tuh ada sebuah kejadian yang dimana gue agak nggak kesal sih, tapi jujur pendakian Salak gue kemarin gue menikmati banget.
Kenapa? Karena ya itu yang gue cari gitu cuy. Kalau bawa trip itu kan kita ngawal orang, jagain orang, sedangkan ini kita naik berleha-leha, bermanja-manja ria, setiap jalan sebat-sebat terus gitu kan. Nah, ketika jam 8 kalau nggak salah gitu, sampai di pos 3 ini itu gue jam 10 sampai jam 10 pagi. Itu bisa dibilang cepat, ambil bawa carrier itu lumayan cepat menurut gua. Alhamdulillah sekarang sampai di pos 3. Tuh kan baru jalan berapa menit udah sampai pos 3. Cuman sekarang nih baru naik gunungnya. Tadi pemanasan, sekarang baru naik gunungnya. Kita santai-santai ngambil air sampai jam 10. Di situ gua sempet tidur. Nah, kalau misalkan gua naik gunung, kondisinya gua tidur di trek, berarti gua lagi menikmati naik gunung, cuy. Karena kalau misalkan gue bawa orang, otomatis gue nggak bakalan bisa tidur. Sengantuk apapun gue, biarpun gue nggak tidur di base camp, itu pasti bakalan yang namanya ya nggak pernah tidur lah. Kalau bawa orang, nah ketika gue tidur bentaran, terus kita ngambil air. Nah di pos 3 ini buat kalian yang naik ke Gunung Salak, di pos 3 ini ada 2 mata air. Ke kiri, kalau dari arah bawah itu ke kiri bisa, ke kanan bisa. Kalau ke kiri itu pralon, tapi kalau ke kanan itu kalian ke curug. Gue sih menyarankan ke kalian, kalau memang kalian naik Salak gitu, ya main aja ke curugnya. Tapi kalian harus hati-hati. Kenapa? Karena kalau tujuan kalian naik gunung cuman puncak doang mah nggak seru cuy. Kayak gue naik turun ngambil air nih ke curug itu 3 jam. Dan bocah-bocah berdua nih, si Firman sama si Mecet itu udah kayak mermaid main air. Bahkan itu sampai mandi mereka di bawah. Jadi di situ kita main air sampai 3 jam dan kurang lebih sampai jam 1 gitu kan. Nah setelah dari jam 1 ini kita baru mulai berangkat lagi gitu. Di awal memang gak ada sesuatu yang aneh cuy. Memang pada saat itu alhamdulillah normal aja gitu kan. Cuman nyasar di awal doang. Nah ketika gua berangkat itu dari pos 3 itu kurang lebih sekitar 15 apa 20 menitan gitu jalan, itu langsung hujan deras. Dan ketika hujan deras ini kita langsung buka namanya flysheet. Nah kondisi di Jalan Salak itu kan kecil dan memang gue bagian spot yang pas jalannya banget. Ya udah gue ngebentangin flysheet itu di tengah jalan. Bodo amat ada orang lewat, karena kondisi pada saat kemarin gue naik itu lumayan cukup banyak cuy. Yang TikTok itu bisa dibilang hampir 100 orang kali. Yang TikTok itu benar-benar banyak. Nah terus kan gue ngeres tuh, di situ udah banyak banget ngelewat beberapa pendaki, tapi memang di atas pun masih banyak banget gitu kan. Singkat cerita, ketika hujan ini udah mau reda tuh, gue bilang lah ke anak-anak, lu masih mau tetap ngecamp di puncak, apa kita camp di antara pos 3 pos 4 ya, pokoknya antara 3 dan 4 gitu kan. Mereka tuh bilang kayak, ya udahlah push di puncak aja, biar besok pagi-pagi kita bisa tidur bangun agak siangan dan nggak di-push buru-buru untuk summit gitu kan. Ya gue mah ngikut-ngikut aja gitu kan. Selama tim oke ya gue mah ayo aja, lu mau camp di mana juga gue ikutin gitu. Nah semua udah setuju dan sepakat. Singkat cerita hujan pun reda. Gue nggak terlalu inget jamnya berapa, jam berapa gitu kan. Tapi yang gue inget adalah ketika jam di pos 4 itu kurang lebih sekitaran jam 4-an. Di pos 4 itu jam 4 lewat apa ya, jam 4 lewat gitu kan. Dan di situ gue ngeres lama lagi. Bisa dibilang kita masak mie dulu. Kita masak mie, makan juga, ngopi juga gitu kan. Nah ketika gue sampai di pos 4 ini lumayan cukup sore, itu banyak pendaki yang masih turun. Dan bahkan sampai jam 5 kalau nggak salah gue ngeres di pos 4 itu masih ada yang turun cuy. Dan gua benar-benar menyayangkan untuk kalian para pendaki yang baru mau mulai, apalagi ada tawaran yang dimana yuk one day trip itu adalah naik kayak tektokan gitu kan. Yuk naik ke Salak dan tektokan. Kalian tuh benar-benar bakalan fisik kalian tuh di-push. Ya gua sih nggak permasalahin kalian tektoknya cuy, tapi kalau misalkan estimasi nih ya, ini menurut perhitungan gua, kalau kalian jam 3, jam 4 itu baru sampai pos 4 ketika turun, kalian bakalan bisa sampai base camp itu bisa sampai jam 8, jam 9 malam. Itu tergantung. Tapi kalau misalkan ritme kalian itu lama banget, kalian bisa nyampe jam 12, bahkan bisa nyampe jam 2 malam. Jadi untuk naik Gunung Salak itu jangan macem-macem, dalam arti iya
lu ngeliat trip orang, wah tektok nih salah, tektok nih salah. Gak bisa cuy. Pokoknya patokannya gini kalau naik salak. Kalau kalian tektok berangkat subuh, terus sebelum jam 12 kalian udah sampai puncak, itu zona aman. Menurut gua itu zona aman. Tapi kalau sampai puncak kalian udah lewat dari zuhur atau jam 1-an, itu udah gak aman cuy. Kalian gak aman itu dalam arti kalian turun pasti bakal malam. Itu aja sih. Kita lanjut lagi ke ceritanya. Ketika gua udah sampai di pos 4 itu banyak banget ketemu orang dan kelihatan gelagat-gelagatnya udah kecapean dan sebagainya gitu kan. Karena kondisinya pun ketika turun itu gerimis, rintik-rintik ada. Dari situ nih, kita mulai dari pos 4 itu udah lumayan sore. Bahkan kita ke maghriban juga di jalur kan. Pos 4 udah lewat, pos 5 udah lewat. Dan ketika sampai di pos 5 atau pos 6 itu kita udah kemalaman. Dan kurang lebih sekitar setengah 7-an kan. Waduh, feeling gua kalau dari pos 6 itu estimasi 1 jam harusnya. Tapi faktanya cuy, gua jalan itu lama banget. Bener-bener lama banget. Bukan karena gua nggak hafal jalannya, justru perasaan gua jadi ketika masih siang itu urutan pendakian itu masih normal cuy, masih kayak ya gantian depan maju depan. Nah ketika udah malam itu gue yang nge-lead, Firman yang bagian sweeper, Mecet tengah karena Mecet paling penakut. Di setiap tukeran buat jadi sweeper itu nggak mau. Kita jalan nih cuy. Hal yang paling dibilang sama si Firman adalah ketika dia di belakang, jalan dia selalu ada 2. Jadi kayak ada kiri dan kanan. Ya walaupun kadang ada beberapa jalan yang memang kiri dan kanan gitu kan, tapi enggak, ini beda. Pokoknya menurut dia tuh beda. Ketika gue di depan, gue tuh selalu nyenterin kayak jalan 5 langkah, terus gue senterin kiri kanan. Kenapa? Karena gue selalu waspada dengan binatang gue cuy. Gue tahu tiba-tiba ada nemplok apa gitu. Dan gue selalu prepare yang namanya center terang banget pokoknya. Lu yang sering naik sama gue atau pernah ikut trip gue, pasti lu tahu center yang gue bawa gitu kan. Pokoknya itu terang banget gitu. Gue senterin, baru jalan lagi. Gue senterin, jalan lagi. Dan gue selalu ngeliat ke bagian sweeper atau ke Firman ini. Nih orang gelagatnya udah beda gitu. Dan dia selalu ngeluh kecapean cuy. Bener-bener, aduh capek, bentar istirahat dulu. Sampai akhirnya gue mutusin untuk rolling. Fir, ya udah lu di depan aja, gue sweeper gitu kan. Ya udah deh kalau kayak gitu. Nah ketika dia di depan, itu dia jalan gak pernah yang namanya ngeluh atau minta berhenti. Ya jalan mah jalan aja terus gitu. Sedangkan gue yang tadi awalnya di depan itu selalu jalan terus, dan sekarang pun gue ngalamin apa yang dialamin sama Firman. Jadi sering istirahat gitu kan. Bahkan gue sesekali tuh kayak ngerasa ada yang ngikutin, ngebuntutin cuy di belakang gitu. Tapi gue cek nggak ada, tapi cuman firasat doang gitu kan, Dan gue sekali nyenterin kiri kanan. Bahkan sempat ada kayak sekelebatan bayangan, gue nggak tahu apa, tapi mungkin karena faktor capek atau kelelahan yang nggak tahu juga kan gitu. Tapi alhamdulillah sepanjang perjalanan itu aman coy. Cuman ya begitulah, nggak ada yang mau disuruh sweeper. Ya mau nggak mau kan gue harus ngalah, jadi akhirnya gue jadi sweeper gitu. Akhirnya jalan terus. Dan yang paling aneh itu, gue nggak bilang ke yang lain bahwa kok jalannya kayak keinjek lagi dalam arti kok gue kayak ngelewatin jalan ini terus gitu kan. Dari situ aku ngomong ke anak-anak, biarin aja, karena kalau misalkan ngomong gue takutnya mereka pada panik gitu kan. Udahlah biarin aja terus jalan. Dan itu lama banget cuy, bener-bener lama banget. Singkat cerita, kita juga udah kecapean, udah kelelahan banget gitu kan, udah lumayan cukup dingin. Sampailah kita di petilasan. Ketika sampai di petilasan ini, kondisi itu gue di depan, gue bilang tuh udah sampai petilasan, ayo buru. Gue bilang gitu kan, gue pecut-pecutin tuh. Singkatnya kita sampai di petilasan, dan sampai di petilasan ini kita ngobrol doa dulu lah, kayak ya doain untuk almarhum yang telah meninggal di sini dan sebagainya gitu kan. Kita doa dulu bentar. Dan dari situ pun akhirnya kita lanjut lagi ke melipir hutan mati, karena di puncak ini nggak ada. Sebenarnya bisa sih kalau lu mau di depan plakat lu nge-camp bisa, tapi resikonya adalah kalau misalkan kalian camp di situ, kalau kesiangan kalian panas, dan kalau angin juga lumayan cukup kenceng karena nggak ada aling-alingan pohon. Kalau kalian bawa flysheet juga lumayan cukup PR untuk ngebentangin flysheetnya. Itu aja sih. Menurut gue lebih enak itu sebelah kiri. Satu, kalian mau BAB itu lebih gampang, kalau mau buang air itu lebih gampang, lebih enak lah tempatnya juga, dan ada pohon-pohon yang memang bisa ngalangin kalian dari angin. Gue melipir ke sebelah kiri, dan ternyata memang di sebelah kiri ini
itu ada satu tenda yang ternyata itu adalah cewek sama cowok gitu kan. Dan ketika di puncak itu cuma ada 2 tenda doang cuy, tenda gua sama si tenda satu orang ini doang, nggak ada lagi. Dan setahu gua ketika gua naik Salak, apalagi puncak 1 gitu ya, itu paling banyak gue pernah ngedapatin ya sekitar 5-6 tenda doang, sisanya jarang banget cuy. Itu jarang-jarang banyak orang yang camp di puncak lah, bukan jarang sih, lebih tepatnya banyak yang tumbang di pertengahan, atau bisa dibilang ya udah mereka ngecamp di 3 atau ngecamp di 4, jarang pernah sampai ke puncak. Karena kan kalau camp ke puncak itu PR banget untuk bawa air dan lain-lain, karena ya capek lah kalau bawa berat banyak gitu kan, apalagi ke Salak. Kita ngecamp, kita istirahat, dan sempat gue juga ngopi-ngopi di petilasan, ngerokok juga, nggak tahu gabut aja sih. Cuman nggak ada sesuatu hal yang aneh, alhamdulillah. Di situ tuh gue bener-bener nggak dapet sesuatu yang menyeramkan, dia cuman firasat ya, mungkin itu karena faktor kecapean aja. Dan singkat cerita, karena memang udah capek, gue bangun tidur terus bangun pagi-pagi alhamdulillah dengan kondisi badan yang enak. Nah ketika udah bangun ini kan, kondisi kemarin gue naik Salak itu gue nggak bawa yang namanya masak-masakan. Bisa dibilang gue pure makan mie, naik turun itu makan mie doang cuy. Tapi cemilan ada kayak roti, ada sari gandum dan sebagainya, itu ada. Cuman kalau untuk makanan beratnya cuman mie doang. Ya karena emang lagi pada males cuy. Yang gue bawa 2 orang ini adalah tipikal orang yang gak bisa masak. Kemarin pas gue naik Salak itu pokoknya menikmati banget lah. Dan dari situ pun sekitaran jam 10 kita foto-foto, terus kita baru turun. Nah di pas turun ini, karena memang logistik kita cuma mie doang kan, si Firman ini tipikal kuli cuy. Makannya tuh banyak. Karena ya pokoknya makannya banyak lah, gak bisa dibayangin pokoknya intinya dia. Ketika turun ini gue ngecek mata air yang ada di pos 6. Nah jadi buat kalian yang ini ke Salak, sebetulnya di Salak 1 itu ada 3 mata air, sumber mata air, yang dimana di pos 3, di pos 6, sama ada satu lagi nggak jauh dari puncak sebetulnya. Nah yang nggak jauh dari puncak ini gue nggak bisa ngasih tahu karena memang jalurnya lumayan ekstrim dan hanya bisa gimana ya, bukan orang-orang tertentu sih, lebih tepatnya ke sulit lah, beresiko gitu. Dan itu pun kalau musim hujan masih aman gitu. Tapi kalau nggak musim hujan gue juga nggak tahu itu masih ada atau enggak gitu aja sih. Kalau kemarau itu kemungkinannya ya bisa kering juga cuy. Nah kalau untuk yang di bawah dikit lagi itu udah ditandain sih. Di pohon itu ada tulisan air jalurnya ke sini gitu. Jadi itu udah jelas banget. Jadi kalau misalnya dari arah bawah ada sebelah kanan, kalau dari arah puncak itu ada sebelah kiri. Itu nggak jauh kok dari puncak kalau kalian mau ngambil air gitu. Dan gua ngecek kan kemarin tuh pas turun itu, ngecek dulu sekalian gue juga ngambil air buat minum turun. Dan alhamdulillah lumayan aman sih kalau musim-musim hujan gini gitu. Cuman kalau kalian mau ngambil air ke situ, gua ngewanti-wantiin kalian jangan malam hari lah. Kenapa? Gue sih nggak permasalahan kalian takut diminum demit, enggak. Tapi di situ tuh kayak bukan kubangan, tapi kayak sungayan kecil yang dimana biasanya tuh tempat burung minum, ya tempat hewan minum. Takutnya kalian apes, ada babi, ada macan kumbang atau apapun minum di situ kan ribet urusannya ya. Walaupun memang itu tempat yang memang sudah dilaluin manusia, tapi Gunung Salak itu kan bisa dibilang walaupun treknya sering dilaluin, tapi masih minim peminatnya menurut gua pribadi. Jadi janganlah kalau malam hari, kalau bisa ya sekitar jam 5, jam 6 itu masih oke. Tapi kalau jam 8, jam 9 mendingan gak usah gitu cuy. Nah dari situ gue udah ngecek, akhirnya kita naik lagi dan lanjut kita turun. Sampai di pos 4 itu jam berapa ya, udah lumayan siang sih. Sampai di pos 4 ini teman gue satu turun duluan, si Firman ini turun duluan. Sedangkan gue berdua masih mecet tuh. Udah chat ya kita menyantai aja. Iya udah bang, dia bilang gitu kan, kita mah santai kok. Lagian menurut feeling gue juga nggak bakalan sampai kemalaman gitu kan. Ya kita masih bisa nge-push atau lari gitu. Walaupun ya nge-push larinya itu di beberapa trek tertentu aja. Bahkan lu bisa lihat nih foto sepatu gue ketika kemarin gue naik ke Salak. Jas hujan gue aja itu sampai sobek, sampai jadi korban. Coba lu bayangin karena saking aduhainya trek Salak itu. Akhirnya kita turun dan sampailah kita di pos 3. Sampai di pos 3 ini kurang lebih jam berapa ya? Ya mungkin jam 3-an lah. Dan gue sempet nyantai di pos 2 cuy. Nyantai di pos 2 ini bikin kopi. Dan pas sudah bikin kopi tiba-tiba kan turun hujan lagi tuh.
Ya udah gue push lagi tuh udah dan kebetulannya itu benar-benar pas udah selesai ngopi. Jadi kita lanjut lagi turun, dan ketika udah sampai di pos Simaksi itu kita udah aman banget, udah santai-santai, dan si Firman juga ada di situ kan. Alhamdulillah sampai gitu. Dan ketika gua turun pun itu peminat yang TikTok itu sedikit, yang rame itu pas di hari Sabtunya. Dan dari situ pun kita ngopi juga di pos Simaksi, dan akhirnya kita balik ke penitipan motor. Nah ketika sampai di penitipan motor ini gue dapat rejeki yang dimana gue nemu duren. Itu benar-benar rejeki anak soleh cuy. Dan gue kasih tahu tuh videonya ketika gue nemu duren. Pokoknya kalau kalian mau ke Simaksi itu kan ada jalur yang villa-villa tuh. Nah ketika mau keluar dari villa-villa itu kiri kanan itu ada pohon durian. Nah di situ cuy. Dan itu gue nemu satu buletan, dan itu sempat dibagi-bagiin, dalam arti ada orang yang barengan trekking juga gitu. Bang ayo bang durian, itu makan juga sama yang lain gitu. Dan isinya banyak, duriannya manis, wah udah nikmat banget dah pokoknya itu. Rezeki anak soleh, turun gunung langsung dapat duren. Pokoknya rezeki banget, singkat cerita udah makan duren, baliklah ke Simaksi. Dan ternyata betul cuy, orang yang papasan sama gua ketika jam 4 atau jam 5an di pos 4 itu, dia itu cedera atau kakinya kesleo. Sampai akhirnya mereka itu sampai jam 2 apa jam 3 malam katanya ke bawah itu. Ya gara-gara cedera itu gitu kan. Nah itulah pentingnya ketika kalian naik Gunung Salak itu jangan coba-coba. Karena menurut gue PR banget cuy, sumpah, apalagi dengan kondisi musim hujan kayak gini. Dan ketika sampai itu gue sempat dapat berita banyak orang yang gini-gini. Ya gue cuma dengerin doang, dan ya udahlah. Akhirnya alhamdulillah perjalanan gue ke Salak pun aman, lancar, dan tidak ada kendala apapun, kecuali ya cuman tipis-tipis serem-serem dikit mah wajar lah, namanya juga naik Gunung Salak gitu kan, dan capek. Dan memang tujuan gue naik Gunung Salak kan udah tahu nih lagi musim hujan, dan itu pasti akan kena hujan. Justru gue lagi menikmati atau yang namanya pengen menikmati suasana naik gunung tuh kayak gitu. Ya menurut lu mungkin ngapain sih gitu kan, lu juga sama penikmat puncak. Enggak cuy, kalau gue orang yang menikmati gunung itu menikmati treknya. Hujan ya kita jalanin sambil neduh, sambil nyebat. Kalau masalah dingin ngeluh mah ya ada pada saat pendakian, tapi ya nikmatnya begitu. Bahkan gue sampai tidur aja di video sama temen gue. Itu tuh nikmat banget sumpah, yang nggak bisa didapetin di kota. Ya aku nggak tahu lah, karena kan kalau namanya udah hobi terus suka itu kan kadang-kadang suka sulit untuk diungkapkan. Senangnya apa sih? Ya gue juga bingung senangnya apa, tapi ya cobain aja gitu menurut gue. Karena tiap orang naik gunung itu menurut gue sukanya tuh beda-beda. Ada yang suka lautan awan, ada yang suka sama puncak, keindahan bagus, cerah, dan sebagainya. Kalau gue ya tipikal orang yang suka menikmati perjalanannya. Itu sih kalau misalkan gue naik gunung. Makanya kalau misalkan naik biasa tanpa trip gitu, gue naik gunung itu mau selama apapun ya ayo, mau cepet ya ayo, yang penting kita nikmatin aja. Pulang seneng, naik pun harus seneng gitu kan. Nah ketika udah selesai di situ pun gitu, gue udah beres-beres mandi dan sebagainya. Akhirnya pun gue pulang, dan alhamdulillah pulang dengan keadaan cuman kaki doang pegel. Dan sebetulnya itu gue ada rencana kan pengen ke Salak itu Solo gitu. Cuman gue lagi nyari-nyari informasi gimana caranya supaya bisa Solo gitu kan. Dan kayaknya gue bisa sih ke Solo, ke Salak 1 gitu. Dan untuk kapannya ya gue gak tahu kapan. Karena gue pun gak mau ambil resiko kalau Solo itu di musim hujan. Gue pengen di musim kemarau. Kenapa? Karena kalau misalkan musim hujan itu ribet cuy, sumpah kalau sendirian itu. Ya ngerinya kenapa-napa gue gak bisa minta tolong. Tapi kalau misalkan musim kemarau gue masih bisa antisipasi lah, paling karena cuaca dingin aja gitu kan. Jadi ya doain semoga gue nanti bisa cepet Solo ke Gunung Salak. Dan mungkin ceritanya cukup sekian aja cuy, karena memang cerita dari sini itu gue nggak nyeritain yang serem-serem. Ya memang gak ada yang serem, dan otak gue masih ngeblay ini gara-gara naik Salak. Jadi ya udahlah, cerita yang ada aja dulu ya. Ini kaki gue masih pada mengkel banget, pegel-pegel banget. Dan buat kalian yang pengen cerita gue durasi 1 jam, pokoknya sebelum lebaran kalian wajib subscribe channel gue sampai 100.000, ajak temen kalian. Pokoknya selama sebelum lebaran udah 100.000 nih gue bakal cerita 1 jam. Ya untuk beberapa video mungkin
1 bulan full gue bakal cerita 1 jam, yang nggak tahu juga ya. Intinya sebelum lebaran kalian harus bisa bikin channel gue 100.000. Dan mungkin ceritanya cukup sekian. Pelajaran yang bisa diambil adalah jangan sekali-sekali kemakan omongan orang, yuk naik gitu. Kalian tidak pernah introspeksi dengan fisik kalian, perlengkapan kalian, dan tim kalian juga. Ya intinya jangan gegabah lah, dan tetap safety ketika kalian berpendakian. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.